Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan siang ini rezeki saya bisa bertemu dengan kita kembali. Insyaallah pada hari ini saya akan mengajak kita untuk mendiskusikan topik yang sebenarnya sudah cukup populer, biasa dibahas para ustadz, tapi mungkin kita melihat dengan pendekatan yang lebih, mudah-mudahan ya, saya tidak menganggap ini lebih baik, tapi insyaallah lebih operasional lah ya. Jadi how to-nya kita bisa diskusikan tentang sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan dalam kitab Bukhari, di mana Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada 7 golongan orang yang dia dibangkitkan dan diberikan naungan zilalillah, itu di bawah naungan Allah. Untuk bisa memahami kenapa perlu naungan, karena memang pada hari berbangkit itu kita tidak bangkit, kita persis seperti waktu lahir. Ya, kita lahir di mahsyar itu nanti persis seperti kita lahir dari rahim ibu kita, tidak berkhitan, tidak berpakaian. Malangnya bedanya kalau kita lahir di dunia, biasanya kita lahir itu di ruangan yang sudah sejuk sehingga tidak kepanasan dan sebagainya. Sementara di mahsyar itu tidak ada, dia seperti sebuah area lapang. Ya, yang lapangnya tentu luar biasa besarnya karena dia mau tempat berkumpulnya semua manusia dari semua kurun, semua zaman. Ya, jadi berbagai corak manusia tapi dengan postur yang sudah sama. Jadi orang barat tidak lebih tinggi dari orang timur, tidak begitu. Semuanya tingginya sama, sekitar sama-sama 30-an meter. Jadi tinggi kita itu bukan tinggi biasa kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini kita kecil. Ya, jadi kita khalqan jadidah, penciptaan yang baru. Tapi tetap kita yang tidak berubah itu ruhnya. Sehingga ingatan-ingatan kita terhadap kehidupan dunia itu tetap ada. Cuma postur fisik kita bukan, casingnya bukan ini lagi. Jadi roh ini sebenarnya tidak butuh buang air. Yang butuh buang air itu casingnya. Kalau kita makan kita harus buang air. Kita butuh macam-macam. Ya. Nah, untuk bisa melaksanakan atau sampai ke tingkat itu, nanti di akhirat kita tidak lagi buang air. Apalagi surga. Surga itu tidak ada lagi. Karena mohon maaf, hampir pasti kalau saya bilang, karena kalau tidak ada buang air otomatis tidak punya anus. Bersih. Bicaranya cuma sebuah kenikmatan. Ya, apa saja yang bisa untuk kenikmatan itu yang dipertahankan. Itu untuk surga. Beda sama penghuni neraka. Jadi secara postur, secara kebanyakan umumnya sama, tapi kemudian mungkin saja ada sedikit perbedaan. Ya. Mahsyar itu sendiri adalah sebuah tempat di mana landasan atau tanahnya dia berduri. Jadi ada pohon-pohon yang dia pohon menjalar itu. Dan durinya tajam-tajam lah, namanya duri lah. Kemudian dia penuh berbatu. Jadi bisa dibayangkan lah suasana satu areal besar yang dia ada tanaman menjalar dan berduri, dan kemudian dia bukan seperti ini. Karena dulu pernah ada istilah seperti roti yang dibelah sehingga atasnya rata, enggak. Dia bebatuan. Sementara panas, wallah alam, apakah ada matahari khusus di sana tidak tahu, tapi yang pasti suasananya sangat panas. Yang panasnya itu menyebabkan seorang bisa, kata Nabi, bahasa hadis, dia terbenam oleh keringatnya sendiri. Apakah makna ini adalah hiperbola, di mana artinya bercucur-cucur terus keringatnya? Dan kalau kita sudah bercucuran keringat, ya Allah, pasti kita butuh minum. Tapi Allah tidak sediakan kecuali untuk orang-orang khusus. Yang orang khusus ini, mereka dilayani bukan karena sebab kedudukan di antara manusia. Jadi mau presiden, mau menteri, mau gubernur, Allah tidak layani orang karena sebab jabatannya di dunia. Tapi Allah melayani orang karena sebab tingkat takwanya di dunia. Ya, itu yang menyebabkan pelayanannya berlebih. Dan kita akan bicara orang yang dilayani Allah ini hari ini. Ya, jadi orang yang dilayani ini mereka dikasih baju. Coba bayangkan baju yang bisa membuat sejuk di tengah panas.
dan mereka dibawa ke ruang sejuk. Sehingga di tengah sejuk mereka juga tidak kepanasan, tidak kedinginan. Dan disediakanlah, kalau bahasa kita bilang apa istilahnya, kalau di bandara itu ada lounge. Nunggu dihisap, kita dimasukkan ke sana dan lihatlah suasananya. Di situ ada makan, ada minum, ada musik, bisa lihat TV apa semua. Sehingga mereka nggak jenuh. Sementara yang tidak mendapatkan ini, wajar dong kalau kemudian mereka merasa amat sangat tersiksa di situ. Maka dengan situasi yang seperti itu, Nabi mengatakan sampai-sampai ada orang yang minta kepada Allah agar dia dipindahkan ke neraka pun nggak apa-apa, karena dia pikir neraka itu jauh lebih baik dari mahsyar. Kenapa? Udah nggak tahan kali dia di mahsyar. Ya Allah, tidak ya. Makanya hati-hatilah kita di sini. Karena walaupun dia merasa tidak tahan dan dia ingin dipindahkan dan dia minta di neraka, tanpa pikir dia dan memang ada welcome drink. Begitu masuk neraka orang dapat minuman selamat datang. Welcome drinknya dari air panas yang mendidih, yang kalau diminum cuma kenapa kita nggak dipaksa minumnya. Kita akan minum dengan gaya seorang yang sangat kehausan, karena memang sangat kehausan di mahsyar. Tapi panasnya luar biasa air itu. Sampai-sampai kata Nabi, dia menyayat, memutus-mutus kulit tenggorokan kita ini. Jadi begitu datang, kalau Bapak udah amat sangat kehausan, itu udah rasionalitasnya sudah hilang. Nggak ketemu air dingin, air hangat nggak apa-apa. Ini bukan air hangat, air panas mendidih. Min hamimin an, kalau bahasa Quran itu, dari air panas yang sangat mendidih. Dan kemudian kita minum itu. Na'udzubillah, bukan kita lah orang yang masuk neraka itu. Nggak sampai perut bocor, tapi dia tetap minum terus. Lihatlah bagaimana penghinaan dan kehinaan yang Allah berikan kepada mereka yang masuk neraka jahanam. Hari ini kita tidak bicara itu, kita bicara orang yang selamat dan semoga itu adalah kita. Ya. Ini bilang amin saja sudah lemas sekali ini mungkin. Ya. Baik. Ada tuh juga takut. Masih sedikit saya nyeritainnya, itu udah takut ya. Ini suara saya karena faktor memang terus terang saya berapa hari terakhir merasa lelah dalam secara fisik dan apalagi di siang Ramadan yang panasnya saya rasa luar biasa. Walaupun sebenarnya saya tidak berpanas-panas, cuma rupanya pindah dari mobil ke ruangan sejuk lainnya itu lebih bagus kita panas-panasan terus ketimbang pindah-pindah gitu, cuacanya kurang stabil jadinya. Baik. Ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi nggak ada swasta kerja di sana nanti. Tuhan tandingan buat juga naungan, nggak ada. Karena sepenuhnya prerogatif ada di tangan Allah nanti di mahsyar. Kalau di sini bisa lampu mati, bisa ada genset, sana nggak bisa. Suppliernya semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau dia tidak mau tidak ada. Ya. Makanya nanti ada sebuah, kalau nanti orang menuju ke surga, dia pasti akan melintasi satu kolam. Dibilang kolam, ya, tapi lebih tepatnya mungkin ya bisa jadi kolam lah, kalau alam besar. Karena tempat minum, bukan tempat mandi itu. Jadi air jernih yang bisa diminum, siap minum. Itu hanya boleh diminum oleh orang-orang yang masuk surga. Udah panas sekali, udah capek kali waktu dihisap, kan lelah itu. Bayangin aja yang pernah diinvestigasi KPK di sini, enggak belum kan? Biasanya investigasi KPK itu terus stres gitu, bawa air botol juga tak cukup. Nah gitu. Jadi setelah selesai diinvestigasi kan enak kali minum di situ. Nah dikasih Allah minum. Ya. Nah siapa yang mendapat naungan ini? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Tidak diceritakan, tapi lebih kepada pemimpin terhadap nasib banyak orang. Hari ini yang payah kita dapat. Kalau presiden yang bisa saya unjuk jari mengatakan, ya dialah contohnya, itu Erdogan di Turki. Kalau di Indonesia udah lenyap ini, cerita belusuan pun udah lenyap ini. Ya, presiden kita sudah mudah-mudahan saja masih Allah ridhai untuk bisa membawa negeri ke jalan yang lebih baik. Ya, karena arahnya sudah sempoyongan ya. Ya, utang kita makin meninggi. Di saat utang yang makin meninggi, ini tanda-tanda mau Allah azab kita kalau saya bilang. Di saat utang makin meninggi, gaya hidup pejabat negara kita makin luar biasa.
Anggota dewannya sedang paripurna ngeributin dana aspirasi 20 miliar. Saya terlepas dari apapun pemahaman mereka, saya tidak setuju itu. Karena itu artinya nanti akan banyak orang akan berebutan untuk mengeluarkan duit banyak asal bisa jadi anggota dewan, karena udah kebayang dia aspirasi 20 miliar minimal per tahun. Jadi kalau saya ngelontorkan duit sampai 10 miliar tak ada masalah. 30 miliar pun tidak ada masalah. Kenapa? Untuk bisa menang. Dan kedua, apapun logika rasional yang mereka bilang bahwa dana aspirasi ini adalah tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat, pertama saya sepakat untuk mengatakan bahwa itu sudah keluar dari maunya undang-undang kita. Kedua, itu peluang korupsi baru itu. Kenapa? Ya, saya pikir walaupun saya di daerah, model pengalaman 10 tahun udah bisa bilang gitu saya. Ya. Pertama pemimpin, dan itu berat, untuk bisa jadi adil itu berat. Karena sekarang zamannya pemimpin mengira itu adalah kemuliaan yang dia layak dilayani di situ. Jadi dia mendapat pelayanan, bukan melayani. Ya. Kemudian adalah pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah. Jadi kalau bisa dibilang masa mudanya tidak digunakannya untuk senang-senang. Masa mudanya digunakannya untuk ibadah. Tapi memang berat juga. Saya kemarin ketemu anak 18 tahun hafiz Quran dan hilang, bacaannya hilang. Kenapa? Karena ketulusan, itu hati-hati. Jangan cuma tulus tapi bodoh. Karena kalau kita bodoh, orang bisa ngerjain kita. Itu orang-orang yang sholat tarawih 7 menit tuntas itu, yang 23 rakaat di Blitar, itu orang tulus itu sholat. Memang mau sholat itu. Cuma bodoh, sehingga dibodoh-bodohin orang bodoh. Ya, orang sesat. Cuma logikanya bisa 7 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus, nggak usah sholat. Duduk aja kalian situ, iling aja atau eling lah istilahnya. Udah, pulang. Udah berapa rakaat sholat? 437 rakaat. Kenapa? Eling aja. Masa kalau dia bilang karena sebab orang tua, itu saya bilang tadi. Orang tua itu bisa bercopotan tulangnya kalau secepat itu sholat. Ya, belum tegak udah ruku, belum ruku udah tegak lagi. 23 rakaat, 23 kali mundar-mandir seperti itu. Opname itu habis itu dibuat. Ya. Nah, baik. Kemudian seorang yang hatinya tergantung kepada masjid. Tergantung kepada masjid itu artinya dia perhatian, ihtimamnya sama masjid tinggi. Bagaimana caranya aku bisa menjaga disiplin kerja di mana waktu salat datang aku sudah di masjid. Itu yang dimaksud dengan, jadi ambil salah satunya dari 7. Ya. Kalau kelas-kelas kita ini yang pertama mungkin agak berat, oke lah, aman lah itu. Kedua, udah lewat pula jamnya Ustaz. Kan udah lewat, anak muda udah nggak muda lagi. Gitu kan. Nah, terakhir masuklah yang ketiga ini, yang hatinya punya perhatian di masjid. Ya, bukan perhatian di masjid, ini memang tempat paling mantap Ramadan di masjid memang betul. Ya, itu tadi bukan itu maksudnya, bukan untuk tidur gitu. Tapi untuk ibadah. Ya. Kemudian keempat, 2 orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Ini sering dipakai jadi dalil pacaran nih. Sebenarnya enggak. Ini maksud mengasihi ini, misalnya saya sama Pak Sabuki tak pernah ketemu kami, contohnya begitu, tapi hubungan hatinya terbangun lillahi ta'ala gitu. Jadi tidak harus, karena berpisah dan bertemunya karena Allah. Kalau berpisah dan bertemunya karena Allah, perpisahan berapa lama pun tak membuat masalah. Tapi kalau semangatnya negatif, 3 hari saja udah dibilang apa kita? 3 hari seorang mukmin berturut-turut tidak menyapa saudaranya, maka dia sudah itu memutuskan silaturahim. Yang dimaksud di sini memang sudah ada modal. Bukan tidak ada modal, arti tidak ada modal inilah misalnya saya sambil sama bapak-bapak di sini. Kalau cerita mengaji dari zaman kita ngerekam pakai pita kasetnya di sini. Ya. Kalau saya ingat istilahnya dulu GM ya. Masa Indosat masih milik Republik Indonesia waktu itu. Ya, Pak Yunino Yahya. Sudah keluar dia ya kan. Masa dia saya masuk dan sering mengaji, tapi persoalannya kemudian terus saya jarang. Jawabannya karena kesibukan macam-macam. Tapi saya begitu masuk kemari, seperti saya pulang kampung, walaupun orang-orangnya sudah banyak saya tidak kenal. Paling bapak lah masih tersisa saya lihat. Ada Pak Dedi balik lagi. Kalau dulu Masya Allah ini pengajian cukup ramai.
Walaupun saya paham bahwa sekarang pegawai kita juga makin tidak seperti dulu lah suasananya gitu kan. Tapi yang pasti yang saya mau maksudkan ini bahwa bukan saya memutus silaturahmi atau Bapak memutus silaturahim dari saya. Tapi itu tadi, terjaga dia suhunya. Ya. Baik. Kemudian seorang yang diajak perempuan yang berkedudukan dan cantik untuk berzina, tapi ia takut pada Allah. Bukan pelacur yang ngajak. Kalau kelas kita ini pelacur pun yang ngajak masih berat ini. Ya, apalagi pelacur tarif 80 sampai 250 juta semalam itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini perempuan yang terhormat, dia bukan pelacur. Dia perempuan yang dikenal masyarakat orang baik, cantik jelita. Jadi mapan secara ekonomi, postur fisik cantik, ngajak berzina. Coba bayangin itu. Aman lah, nggak ada orang lain tahu. Kayak Nabi Yusuf bersama Zulaiha. Zulaiha itu siapa? Zulaiha itu bukan orang yang sembarang sama laki-laki mau. Orang rumahannya itu. Cuma dia terganggu sama Yusuf sehingga dia memaksa Yusuf berzina sama dia. Tak mau Yusuf. Nah ini kayak gini maksudnya. Bukan begitu dilirik gemetar. Sama siapapun yang lirik terus langsung gemetar. Kalau ini nggak kelas yang ini. Nah, kalau Bapak nggak bisa masuk dari yang ini, yang tadilah. Perhatian sama masjid. Ya. Ini kan nggak masuk juga. Ini kalau gitu udah berapa ini? Udah 4 apa 5 ya. Rawan tinggal 2 lagi nih nggak dapat ya. Kita tengok yang kedua lagi ini. Makin berat enggak? Ini makin mudah ini insyaallah. Sedekah, orang yang memberikan sedekah kemudian dirahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya begini, orang yang bersedekah dia nggak mau nyebut-nyebut lagi. Walaupun orang yang dia kasih sedekah itu menyakiti dia nggak mau sebut-sebut. Ya kelewat kok, udah ku kasih padahal kok ini itu nggak ada sebut-sebut. Saya ketemu orang begini dan saya saksikan waktu dia dikuburkan. Ini kubur ini, maka saya masih ingat itu kebingungan tukang gali kubur. Dia sudah ukur jenazah ini kan biasa diukur kan, pas digalilah kubur. Tahu-tahu ini tidak pas, berlebih. Artinya dia gali itu lebih panjang dari yang seharusnya. Dia bingung, nggak salah aku mengukur dan tak salah aku menggali, kata dia. Tapi kenapa ini berlebih? Akhirnya terpaksalah batang-batang pohon Kamboja itu dipotonginya untuk nutupin kekurangan papan. Kan jadi kurang lah papan, ya, karena berlebih ini kubur dia. Nah, kalau saya menyaksikan, saya mengatakan itu orang yang waktu hidup kalau nyumbang ngasih orang nggak teringat ya. Sampai pernah ada orang nggak jelas dari mana datangnya. Artinya nggak ada hubungan famili, nggak ada minjem surat rumah dia pun mau dikasihnya. Untuk orang ini mau utang ke bank. Jadi borohnya surat rumah dia. Tak ada hubungan famili. Cuma tetangga, itu pun tak dekat. Kami udah datang ke sana kemari, kalau boleh kami mintalah surat rumahnya, kami mau minjam duit ke bank. Oh boleh, tapi tanya dulu anakku, kata dia. Dia mau. Oh anaknya ngamuk-ngamuk lah. Apa pula siapa tahu, apapun tak ada tiba-tiba. Itu artinya. Jadi orang pernah pinjam uang, pinjam berlian, apa semua nggak pulang, dan dia tidak tahu. Dan dia disakitin oleh orang yang minjam pun dia tidak peduli. Nah itu modelnya. Nah itu satu ciri yang saya tangkap. Saya pernah ketemu orang. Ternyata anaknya meninggal juga mirip. Karena sifatnya sama. Dia mudah memaafkan orang yang bersalah dan suka memberi. Tapi tak teringat. Nggak dihitungnya bahwa dia sudah pernah bantu orang ini, nggak dihitung. Ya. Yang terakhir, nah ini kalaupun tak dapat juga yang tadi itu. Nah ini yang terakhir ini. Seorang yang ingat Allah dalam kesendirian lalu menitiskan air mata karena takut banyak dosa. Nah, kalau tak dapat juga ini, apa yang mau saya bilang lagi ya? Banyak-banyak istighfar lah dulu Bapak ya. Nah, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kebaikan sama kita. Yuk kita bahas satu-satu. Ya, pertama adalah imam yang adil. Bisa jadi ini adalah pejabat publik, apakah itu pemerintah, apakah itu hakim, jaksa. Karena zaman kita ini jahat sudah. Ya semoga Allah menjaga kita semua. Orang tidak salah bisa dipenjara kalau di republik ini. Bapak kerja di sini misalnya, di sebuah perusahaan pemerintah lah kita buat. Ketika terjadi korupsi yang jaringan korupsinya kuat, biasanya itu yang dicari korban itu.
pemain utamanya selamat. Saya nggak nemuin orang tuh, telepon saya, nangis dia sejadi-jadinya. Nggak kaya saya Ustadz dari sini Ustadz, nggak ada saya ambil uang nggak benar dari sini. Tapi sekarang saya dituduh dan saya dijadikan tersangka. Coba sedih kali mendengar. Saya nggak bisa ngomong, saya lama diam, saya nggak tahu apa yang mau saya bilang. Ya, karena saya kenal orangnya juga saya kenal, orang baik, orang soleh. Tapi itulah, karena ini adalah jaringan yang harus dicari siapa korbannya. Hakim, ada 3 model hakim, satu saja yang benar. Hakim yang mengetahui sebuah perkara dan kemudian dia memutuskan dengan adil perkara itu, dan dia tidak terpengaruh dengan pesanan, titipan. Tidak. Polisi juga begitu. Perusahaan atau pemerintah. Sekarang ini apa cerita? Kalau kita ngambil proyek di perusahaan, apa betul tender 100 miliar, maka 100 miliar itu yang kita tender, kita dapat? Oh enggak. Kita harus store dulu 15% di awal, habis itu nanti sekian persen. Pertanyaannya, persen-persen ini suap enggak ini? Coba carikan sama saya dalil bahwa ini bukan suap, karena saya belum dapat dalilnya. Ya. Ya Allah, makanya banyak-banyak kita istighfar sama Allah. Kita terjebak di kehidupan yang kita anggap tak ada jalan keluar lagi, seperti lingkaran setan itu. Allah juga tidak paksa kita untuk sempurna, cuma ketahuilah kalau itu salah, istighfarlah kepada Allah, mohon ampun sama Allah. Para duat juga sekarang sudah begitu, apalagi kalau sudah pakai tim entertain. Ustadz tidak tahu, ternyata tarifnya sudah mahal. Kenapa? Karena dia punya tim yang akan mensupport dia, yang harus berbiaya. Jika panggillah Ustadz dari Jakarta yang terkenal, bisa bayar sama dia 1 juta saja. Kami tanggung tiket Ustadz, tapi sama Ustadz 500.000 seperti biasa Ustadz-Ustadz lain di Medan. Dia akan bawa timnya, manajernya, ininya, itunya, sehingga untuk tim saja sekian. Pertanyaannya, sampai saya mohon maaf, saya ada acara-acara konser kemanusiaan, mengundang munsyid, penyanyi nasyid, mengundang, ternyata dibayar itu munsyidnya, bukan murah. Ya, bersama si Anu kita konser Palestina, kita pikir dia menyumbang, rupanya dia harus dibayar karena dia profesional. Kalau begitu ngapain panggil dia? Nah, saya sering begitu. Kalau nggak dipanggil dia Pak, nggak banyak orang mau datang. Kalau gitu, bagaimana kita bisa menyumbang dengan cara yang seperti ini? Dimana kita juga harus tekor juga, harus bayar dulu. Jadi tim ini kan juga harus untung kalau begitu. Dari duit mana? Jadi orang itu nyumbang dengan model mendengarkan nyanyian. Kenapa tidak? Udahlah tabligh saja kalau begitu. Nah, jadi lemah sekali kita sekarang. Ya. Jadi pemimpin adil, hakim yang adil itu dirindukan. Anggota dewan yang adil, ya, itu dirindukan. Apa kesibukan anggota dewan? Nah, itu kesibukan mereka ngurusin nasib rakyat. Benarkah itu? Nanti mereka akan bertanggung jawab kepada Allah. Semoga Allah mudahkan mereka, saya dan kita semua. Ya. Yang kedua, manusia yang gesit dalam ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dari sejak dia berusia muda. Ini memang lebih tepatnya ini taufik dari Allah ini, karena berat kali menjadi orang baik di zaman ini. Mencari anak muda tak memerokok, itu sulit itu. Rata-rata udah merokok, bukan merokok lagi, kadang udah mulai mau ngepil. SMP udah belajar dari ngelem aja dulu, ngelem kambing itu, cap kambing itu. Kemudian bensin, pokoknya aneh-aneh saja orang. Ya, semalam istri saya mencuci muka saya dengan satu alat, saya bilang, saya tolakkan. Kenapa? Karena nusuk sekali alkoholnya ke dalam. Dengan kalau saya rasa itu, kalau saya nikmati bisa, baunya itu bisa dinikmati. Kenapa? Enak baunya, tapi nyengat terus dia ke hidung, ke dalam. Saya bilang ini keras sekali, jangan pakai inilah. Ya. Dan kadang kita kan muka kita kotor, apalagi dengan cuaca seperti sekarang, kita pakai ternyata nggak bisa. Ada bahan yang bisa membahayakan keimanan kita kepada Allah. Bukan sekedar membahayakan fisik kita, itu saya bilang. Ketika manusia yang hatinya senang di masjid, senang betah berjamaah di masjid, subuh-subuh menegakkan salat jamaah, pokoknya senang kali dia. Kalau orang tabligh itu, ingat saya dulu, sampai kalau ada duduk dia kan berkeliling matanya itu, kotoran sikit aja itu diambil, kantongi atau dibawa keluar, sehingga masjid bersih. Tak perlu pakai sapu, masing-masing mereka. Cuma ya tetap saja harus fresh.
Artinya mereka sudah cinta masjid, datang ke masjid lebih dahulu, pulangnya lebih lambat. Kenapa? Karena ingin membersihkan, menjaga, dan kemudian beribadah. Kemudian yang sedekah tangan kanan tapi tangan kiri nggak tahu, itu namanya ikhlas. Gimana caranya Ustaz? Apa saya memang modelnya begini Ustaz, saya sumbang 5 juta, terus ditanya, tulis Pak, nggak usah, hamba Allah aja buat. Rupanya taruh di dinding sini, dari hamba Allah gitu. Tertulislah kalimat di dinding, hamba Allah 5 juta. Dia masuk masjid nengok ini aja matanya, terus senyum. Itu hamba Allah, itu aku itu. Ujungnya apa? Itu kan riya jadinya. Ujub. Hancur ibadah kita. Sama kayak setan selfie ini yang sering saya bilang sekarang. Habis sholat tahajud suruhnya selfie, nggak mau, terus suruhnya buat update status. Udah kalau nggak mau selfie, update status. Ya saya kasih contoh misalnya, alhamdulillah telah menunaikan ibadah qiyamul lail 2/3 malam, terima kasih ya Allah. Terus pakai hashtag berkah Ramadan, masuk ke Facebook, masuk kemana semua, kan ujub itu namanya ya. Terus senang kali kalau ada komentar orang, subhanallah makin baik ya Pak, senyum, di like tag gitu. Ngancurin amal itu namanya. Nggak usah update status lah kalau yang begitu itu ya. Update status, tanya saudara-saudara, saya pingin kali bisa tahajud, ada yang bisa kasih tahu caranya nggak? Boleh, kalau begitu nggak masalah. Ini update status, alhamdulillah sudah khatam 3 kali padahal baru 14 hari. Ya Allah terima kasih kau beri kemudahan baca Quran. Kan kesan bau rianya itu kental kali itu, nyengak gitu ya. Kadang kalau istilah saya pergi ke San, tapi parkir mobil di Masjid Agung, update statusnya apa? Masjid Agung Medan. Padahal cuma ngelintas di Masjid Agung, parkir mobil. Dia mau kesannya, cuma supaya suasananya kesan religius, dibuatnya Masjid Agungnya. Parkir. Nah itu hati-hati itu update status begitu. Kemudian orang yang saling mencintai ini maksudnya adalah orang yang bersahabat karena Allah. Sahabat itu adalah orang yang kelihatan di saat susah dia dekat, di saat jauh dia tidak mau, di saat kita senang dia tidak muji kita, dan dia tidak meminta sama kita. Itu kelas sahabat. Kalau ada orang kayak begitu, pertahankan itu ya. Kemudian orang yang dirayu, digoda wanita cantik yang memiliki kekayaan, lalu dia bilang aku takut sama Allah, bukan tak mau. Kalau nafsuku mau kalinya, begitulah yang dibilang Nabi Yusuf. Tapi aku takut kepada Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarata bisu illa ma rahima rabbi. Kemudian terakhir, orang yang ingatannya berzikir kepada Allah sehingga dia sering menangis. Tak lama lagi lah hidup ini rupanya Tuhan, mohon ampunlah aku atas semua dosa yang kulakukan. Nah, air matanya itu harganya adalah pelayanan Allah di mahsyar. Saya kira ini, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.